Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di stasiun Kereta Cepat Jakarta Bandung Halim. Fasilitas-fasilitas pendukung untuk kelancaran dari para penumpang yang menggunakan kereta cepat di sini terus ditingkatkan. Satu yang baru lewat adalah angkutan untuk para penumpang yang ingin tersambung langsung dengan Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian di depan kita ini ada satu bis, yaitu Transjakarta atau lebih tepatnya Metro Trans dengan rute mengitari sekitar area Cawang, kemudian masuk ke stasiun Halim dan keluar kembali. Area-area komersial di sini sudah makin banyak yang disiapkan, ada yang disewa oleh para pelaku usaha besar dan juga para pelaku usaha kecil. Kemudian fasilitas lainnya selain toilet tentunya ada musola yang cukup besar dan dapat menampung banyak jamaah sehingga memudahkan para penumpang beribadah pada saat mereka sampai ataupun akan berangkat. Area-area komersial masih ditutup di beberapa lokasi dikarenakan nampaknya proses renovasi masih berlangsung. Lalu satu hal baru yang kita lihat di sini adalah penyediaan tempat duduk di beberapa sudut area lantai dasar stasiun Kereta Cepat Halim. Biasanya tempat duduk ataupun kursi hanya tersedia di sekitar security check di ruang tunggu lantai atas sebelum masuk ke arah gate. Jadi saat ini para penumpang sudah jauh lebih baik, lebih nyaman untuk bisa duduk di atas kursi. Biasanya yang pernah ada kita melihat para penumpang duduk di lantai dan itu agak kurang bagus ya mungkin kalau kita lihat. Ditambah lagi mungkin lantainya kotor dan tentunya banyak orang lalu lalang. Kursi sendiri diperlukan bagi para penumpang pada saat mereka menunggu jadwal dan jadwalnya masih lama, lalu mereka biasanya akan mencari tempat duduk. Nah, kalau kelamaan berdiri juga kasihan untuk anak-anak, kemudian orang tua, ibu hamil dan lainnya. Dengan adanya fasilitas yang baru ini membuat mereka lebih nyaman dalam menunggu jadwal kereta ataupun pada saat ketibaan menunggu jemputan. Untuk area drop zone yang ada di sisi selatan ataupun pickup zone yang ada di sisi utara, mungkin paling bagus adalah dilengkapi dengan display keberangkatan kereta dan waktu ya. Jadi para penumpang di sini biasanya itu ada yang sampai lari-lari di sekitar sini. Di lantai 2 sendiri ruang yang disediakan kursi adalah ruang tunggu seperti ini. Karena para penumpang yang akan masuk ke area gate dan naik ke peron, biasanya mereka akan memperhatikan jadwal terlebih dahulu. Nah, mungkin juga bisa ditaruh jadwal di tiang yang ada di depan sini ya. Security check biasanya dibuka di dua lokasi, yaitu sisi utara dan selatan, terutama di akhir pekan. Karena akhir pekan jumlah perjalanan makin banyak, tentunya jumlah penumpang juga makin bertambah. Kereta cepat Jakarta Bandung telah menjadi satu pilihan moda transportasi bagi masyarakat mobilitas dari Jakarta ke Bandung dan sebaliknya. Bahkan ada yang mulai sering pulang hari, jadi berangkat pada pagi hari kemudian pulang pada sore hari. Termasuk diantaranya adalah para pesepeda yang pernah kita lihat. Jadi mereka membawa sepeda lipat kemudian berangkat di pagi hari, goes di kota Bandung, kemudian pulang di sore hari. Untuk para penumpang di sini sudah bermacam-macam, mulai dari warga negara Indonesia sendiri ataupun juga warga asing yang antusias untuk menggunakan kereta cepat. Nah, fasilitas lain yang baru kita lihat nanti di depan. Sedangkan area komersial di bagian atas di sini juga sudah mulai disiapkan serta sudah ada nama-nama brand dari pelaku usaha yang akan beraktivitas di lantai ini. Area komersial dikelola oleh Sarinah ya.
tentunya bekerja sama dengan KCIC. Nah, ini satu fasilitas baru yang sudah ada, yaitu ATM BRI. Kemarin sahabat On-Road Indonesia sempat bertanya apakah ada ATM di stasiun, karena kalau kita perhatikan di bandara, di stasiun, di tempat-tempat transportasi publik ya, terminal ataupun juga halte sih mungkin tidak ya, ada ATM, karena perlu masyarakat mengambil uang cash ya pada saat mereka pergi ataupun datang di area tersebut. Saat ini baru satu ATM ya, namun informasi dari salah satu sahabat On-Road Indonesia, terima kasih sekali, akan ada beberapa ATM di lantai 2 ini, tepatnya di area kedatangan di sisi barat. Fasilitas lainnya yang ada tentunya adalah kuliner, karena masyarakat yang menunggu ataupun yang baru sampai membutuhkan makanan dan minuman ya, seperti biasa di stasiun-stasiun, di bandara ataupun juga di terminal. Pilihan kuliner juga sudah makin banyak, terutama yang di lantai 2 yang sudah ada sejak awal yang ini. Kemudian roti O ini biasanya kalau kita lihat di stasiun-stasiun seperti itu. Hari ini adalah hari Senin tanggal 27 November dan penumpang sudah berada di ruang tunggu di sisi dalam ya, untuk bersiap-siap masuk ke area peron. Lapangan parkir di sisi barat dari stasiun, di sisi timur sudah penuh ya seperti biasa walaupun di hari Senin. Nah, area kuliner atau fasilitas untuk makan dan minum berikutnya adalah di lorong antara stasiun kereta cepat dan stasiun LRT Jabodebek. Di sini ada jembatan udara dan banyak para pedagang makanan dan minuman, dilengkapi dengan kursi-kursi ya, kursi meja agar masyarakat tidak sambil berdiri makan dan minum. Walaupun kalau kita lihat lagi posisi dari kursi dan meja tersebut persis sedikit berada di atas dari jalur yang dipergunakan tunanetra ataupun guide block. Banyak pilihan makanan dan minuman di sepanjang lorong ini. Lebih dari 15 ya, mungkin hampir 20 kios-kios makanan dan minuman yang ada di sepanjang lorong yang menghubungkan LRT dan stasiun kereta cepat. Biasanya para pengguna kereta cepat yang akan ke arah LRT, mereka akan transit dulu di sini membeli makanan dan minuman. Begitu juga sebaliknya apabila masih ada sisa waktu yang tersedia. Area ini dikelola bersama oleh Bakul Sarinah atau Bazar Kuliner. Fasilitas lainnya adalah tentunya stasiun LRT Jabodebek Halim. Masyarakat yang akan menuju ke stasiun kereta cepat dapat menggunakan LRT Jabodebek dari berbagai rute yang ada ataupun layanan yang ada stasiunnya di sepanjang Duku Atas sampai ke arah Bekasi, Jatimulya, ataupun dari Duku Atas sampai ke arah Cibubur. Nah, titik temu dari stasiun LRT Jabodebek dan stasiun kereta cepat adalah di Halim. Dan di sini kita lihat para penumpang yang baru saja turun dari LRT Jabodebek dan segera akan menggunakan kereta cepat. Fasilitas lainnya adalah taksi ya. Taksi ini nampaknya bekerja sama dengan Bluebird. Di sini taksi sudah siap menunggu para penumpang yang turun dari area peron menuju ke lantai dasar dan menuju ke arah pickup zone lebih tepatnya. Terdapat antrian para penumpang yang baru saja turun, kemudian taksi satu persatu silih berganti mengambil dan membawa penumpang keluar dari stasiun sesuai dengan tujuannya. Selain taksi Bluebird, kita juga lihat ada Silverbird dan Golden Bird. Nah, Golden Bird
Kalau tidak salah kendaraannya adalah kendaraan listrik ya, Ioniq 5 ya kalau tidak salah. Lalu ini adalah Damri yang dipergunakan nantinya oleh penumpang yang langsung ingin menuju ke Bandara Soekarno-Hatta ataupun dari bandara ingin menggunakan kereta cepat sampai ke Bandung. Selain itu tentunya yang sangat banyak ya membantu kelancaran dari mobilitas penumpang menuju ke stasiun kereta cepat selain kendaraan pribadi ataupun juga kendaraan umum roda 4 adalah ojek online. Nah, semoga mereka punya pick up point juga di sini, apakah itu Grab, apakah itu Gojek atau ada InDrive ya kalau kita dengar, ataupun Maxim. Sehingga semua angkutan-angkutan tersebut ya dapat tertib menurunkan penumpang di satu lokasi, kemudian menaikkan penumpang di lokasi yang berbeda. Ini adalah area parkir di hari Senin ini, tampaknya karena tidak muat ya, dan area parkir baru masih dalam tahap pelebaran, maka kendaraan-kendaraan banyak yang parkir di pinggir jalan. Taksi-taksi di sini bersiap standby menunggu nantinya menjemput penumpang yang akan keluar dari stasiun pada saat kedatangan kereta. Di bagian atas sekali adalah peron yang ditutup. Terdapat 3 peron pulau ya dengan 6 jalur. Jadi satu peron, 2 sisinya ada 2 jalur kereta. Kemudian dengan 3 peron pulau maka ada 6 jalur kereta cepat. Selain di sisi timur juga terdapat parkir di sisi barat ya. Di sisi kanan kita ini ada lorong, namun dari sisi barat tidak ada akses langsung masuk tembus ke arah stasiun, tetapi harus melewati area pickup zone ataupun juga drop zone yang ada. Rumput-rumput di halaman depan stasiun nampaknya sebagian mulai menghijau, kemudian pepohonan juga sudah makin banyak daunnya. Hal ini karena Jakarta sudah mulai diguyur hujan ya belakangan, tentunya membuat tanaman-tanaman lebih subur. Nah, ini adalah area parkir di sisi barat. Ada satu lokasi yang sering penuh ya, dan kita akan pilih lokasi yang agak lebih ke baratnya. Di sisi timur kurang lebih parkirnya seperti ini ya. Jadi sering full dan para pengendara memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan. Walaupun di bagian sana ada perpanjangan dari area parkir, tapi masih belum dibuka. Nah, satu lagi fasilitas adalah akses tol ya. Akses ini masih belum selesai karena gate yang di samping ini untuk sistem pembayarannya nampaknya belum selesai. Tapi secara infrastruktur jalan, kemudian marka jalan, penerangan, petunjuk ya juga sudah lengkap. Jadi pintu tol ini ataupun akses tol keluar menuju ke stasiun masih ditutup dengan barrier, dengan kon-kon lebih tepatnya ya. Bahkan konnya juga ada yang ditabrak. Kemudian ada barrier di sana. Dan di atas juga sudah ada papan informasi petunjuk arah untuk masuk ke dalam stasiun. Untuk dari stasiun masuk ke tol kembali juga sudah lengkap di sini. Sudah dipagar juga di sampingnya dan sudah ada petunjuknya. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.